teman-teman untuk sama-sama siaran bareng. Dave dan Iwet siaran TikTok pertama di Indonesia. Iwet sudah terhubung. Hai Solo, sehat-sehat semuanya ya. Masih merpati di balkon lu masih. Nambah jadi 5. Ternak dong. Jadi kemarin siangnya si Iwet membagi paranoianya ke gue gini. Dia ngirimin foto di balkonnya dia ada merpati. Tiba-tiba gini, Bo, begini Bo, merpati. Jangan-jangan ini intel ya. Sekarang pindah ke balkon gue. Panik nih. Ya kan kita nggak pernah tahu. Kita siapa, Wet? Diintelin pemerintah atau diintelin orang penting tuh kita siapa? Ya, percaya sama gue dah, percaya sama gue. Panji Wow. juga dulu, Panji itu juga dulu awalnya gitu. Hah? Lo nggak tahu Panji itu diintelin juga. Masa? Nah, Ya, kalau Panji mah maksudnya komika dengan muka mulut yang vokal. Lah kalau kita, ya kan Panji dulu sebelum jadi komika juga orang biasa kayak kita, cuman siaran. ya kan tapi kita mah nggak vokal, kita mah fales. Apa kagak vokal? Ade lagi lo. Gue mau bahas ini Gue tuh pagi ini diajak breakfast. sama Gue nggak mau sebut. ini Najong deh lo. Siapa lagi temen gue yang lo salib? Nggak ada, bukan temen lo. Wangsit lo salib. Siapa lagi? Siapa lo semua orang-orang yang gue kenalin ke lo salib. Siapa? Siapa? Siapa yang gue salib? Nggak ada, ini nggak ada, bukan kenalan lo. Siapa? Udahlah. Ya udah, nggak kalau nggak pengen cerita nggak usah kasih teaser. Gue tuh paling empet ya sama temen yang begitu, tau nggak teman-teman? Lu punya nggak temen yang gitu? Nek, minggu depan gue mau cerita. Minggu depan ya? Ya nggak usah ngomong sekarang, Til. Ya, minggu depan aja minggu depan. Ya nggak Masih usah flu ya? nelfonnya sekarang. Masih flu ya? Masih flu. Coba gini. Dave, gimana keadaannya? Flu-nya udah mereda belum? Nggak usah, enak gue ngeliat muka lu begitu. Udah enakan badannya, Dave? Udah enakan aku. Udah. Udah nggak demam lagi? Hah? Masih demam nggak? Kemarin makan apa? Hah? Aku udah sembuh, soalnya aku bangga melihat prestasi atlet Indonesia menjadi petenis Indonesia pertama yang tembus semifinalis turnamen Grand Slam di US Open. Aku langsung sembuh. Alhamdulillah. Ternyata Dave cuman butuh berita bahagia ya. Iya, Iya, itu harapan kita semua ya. Semua September ini kita menerima berita bahagia ya. iya. Iya. Jadi aku ingin mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Aldila. Kamu tuh petenis Indonesia pertama loh katanya. Yang tembus Grand Slam US Open. Aduh Yang, kamu hebat banget. Kamu hebat banget Yang. Bangga ya melihat orang-orang yang pertama-pertama gitu. Iya, Ya, menjadi yang pertama itu memang selalu dibutuhkan keberanian, ketekunan, dan usaha yang tidak mudah. betul. Hebat kamu. Berarti juga dia usahanya tuh tidak mengkhianati hasil ya. Ya, Ya nggak- kan? menurut gue tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Benar. Sama kayak viral tuh di sosial media. Lu lihat nggak konten seorang perempuan di Instagram? Perempuan berjilbab, perempuan manis gitu ya. Kontennya jilbabnya warnanya salem gitu. Dia ngasih lihat Iwet, eh, jangan ngomongin masalah sabar ke saya. Tapi bercanda-bercanda ya. Maksudnya mukanya happy, dia sambil pakai skincare, dia pakai headset, dia menikmati. Dia sehari, dia tinggalnya di Karawang. Ya, Kerjanya di Jakarta Selatan. ya. Sehari 6 jam pulang pergi. Ya. Lo tahu nggak? Tim gua ada yang kayak gitu. Rumahnya di Cengkareng. Nggak nyampe 3 jam sih.
Tapi bolak-balik tuh 4 jam dia sehari. Satu kali jalanan diperbaiki, 5 jam dia ke kantor, berangkat doang. Hmm. Sampai kantor mukanya pias banget. Gue tanya, kenapa kamu? Maaf mas, ada jalan baru diperbaiki, aku 5 jam dari rumah tadi. Itu. Gitu. Nah, itu gue ingin memberikan semangat kepada orang-orang yang sama seperti content creator yang viral itu ya. Banyak pasti orang Jakarta yang begitu ya. Tenang sayang. Tuhan tidak buta. Tidak ada, apa tadi kita bilang? Apa yang? Usaha yang apa hasil? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Emang suka gitu. Kadang-kadang orang tuh kalau mau bijak harus tahu kemampuan memori. Mau bijak tapi lupa peribahasanya. Ya orang mah tempo-tempo ya. Tempo-tempo ingat, tempo-tempo enggak ya. Aku tuh tadi pada udah mempersiapkan diri ya di kepala gue tuh. Gue kayak akan ini momen gue terlihat bijak akhirnya di siaran pagi kayak Raymond Chin. Tapi juga atlet Paralimpik tuh juga mendulang banyak sekali prestasi loh. Hebat sekali atlet Paralimpik Indonesia. Oh ya, Iya, emas, perak, perunggu. tuh. Itu mereka yang tidak menyerah kepada keadaan. Ini Ya. nyambung. Kemarin kan kita membahas tuh bahwa orang kita tuh lagi pada capek-capeknya. Orang kita nih middle class tuh lagi lelah-lelahnya hidup digerus. Terus kemarin gue juga kayaknya algoritma tuh Intel ya. Kenapa tuh? Kemarin kita membahas kaum middle class gitu ya. Mm-mm. Gue banyak dapat disodorin konten yang isinya pembahasan mengenai middle class gitu, Nek. Untung gue matiin tuh. Jadi ada satu konten gitu membahas dia ngasih lihat video self-regis. Dia bilang the brand are brand-brand internasional itu mengalami declining. Mulai dari Fendi, bla 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 bla, brand yang survive itu penjualannya cuman Hermes apa hanya beberapa. Terus dia nanya di kolom komentarnya, is it true bahwa our shopping mentality has changed over the past 5 years? Gue baca tuh komentarnya orang-orang itu. Ada satu dari Dubai, dari Arab, pakar keuangan, dia bilang ini, the answer is simple. Karena middle class itu shrinking. Middle class setengahnya turun ke lower class, Ya, sehingga mereka tidak punya daya beli belanja. ya. Middle class setengahnya naik ke upper class. Jadi Ya. mereka udah tidak peduli lagi dengan membelanjakan diri to show their wealth. Jadi yang memang big spender itu ya middle class. Lu udah bisa nih ngobrol sama Khatib Basri. Ya, Ya, lu udah paham nih kayaknya ngomongin ekonomi, kondisi ekonomi di mana terjadi penurunan jumlah middle class yang menjadi para miskin ya. Udah tahu lo tuh ya, kelas menengah gitu ya. Udah bisa nih lo nih. Bagus, bagus. kan? Ya, nanti lu jadi ini deh moderator dari Wealth Wisdom. Iya. Gue mau cosplay jadi Marisa Anita ya, bijaksana. Tahu lo Marisa Anita? Tahu nggak? Lo ikat ujung rambut lo ya, habis lo tekuk ke dalam biar rambut lo bok pendek. Marisa Anita. Iya. Tapi jangan lupa kalau mau cosplay jadi Marisa Anita, cukur dulu jenggot lo. Oh tenang, gue kan totalitas. Totalitas ya. Ya. Gitu. Jadi gue ingin memberikan semangat gitu kan, tujuan kita siaran pagi kan memberikan semangat hidup dong gitu. Tenang teman-teman ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Teruslah kita berusaha, teruslah tersenyum dalam 6 jam perjalanan kita. Lu tuh tahu kan Iwet, dulu gue juga melakukan hal yang sama dalam hidup gue. Apa tuh? Dulu kan gue tinggalnya di Kukusan, Iwet. Oh iya bener. Iya. Tahu lo naik kereta ya. Iya, jadi di atas jam 9 malam, bus patas AC tuh udah nggak ada, Wet.
Jadi kalau gue terima kerjaan MC bubarnya jam 10, Heeh. gue itu 6-7 kali naik omprengan untuk nyampe ke rumah gue. Nyampe di rumah gue itu bisa setengah 1, setengah 2. Ntar, Makanya lu suka cari pemberhentian ya di tengah-tengah itu ya. makanya gue suka nongkrong di terminal. Padahal gue nggak seburuk nongkrong di terminal loh. Iya, Nek. Ntar sendal gue dirampok di terminal, diambil gitu gue. Lu udah ganti baju MC, udah ganti itu kalau misalnya lu naik komprengan gitu. Udah ganti, tapi kan gue kadang masih suka mempertahankan nggak ganti. Gue kan suka dulu kan ngetren tuh ya sendal Yongki Komaladi. Lu tahu nggak? Tahu. Iya kan? Yongki Komaladi yang nembak Gucci. Heeh. Sendal gitu harganya 750.000 belinya di Pasaraya. Waktu itu 750.000 tuh mahal loh. Mahal. Setuju, apalagi buat sendal. Iya, sendal gue dipalak preman di pasar Minggu. Gue pulang jalan kaki, say. Pemilik gue nanya, kok gak pakai sendal? Putus, gue gituin aja. Padahal dipalak. Padahal diminta sama preman. Ya gue suruh milih nyawa apa sendal, ya gue pilih nyawa lah. Nyawa gue centong begini. Gitu. Jadi teman-teman semangat ya sayangnya, tenang ya, kita tidak akan selamanya hidup susah. Amin. Ya robbal alamin. Iya, Bentar, ini banyak banget yang bilang, undang Marisa Anita dong, undang Marisa Anita. Marisa Anita tuh nggak main sosmed, sayang. Dia nggak punya Instagram, dia cuma punya Twitter. Dia nggak punya TikTok. iya. Ini gue kasih tahu ya sama lu ya yang nggak kenal Marisa Anita. Kalau Marisa Anita, Sombongnya luar biasa. yang paling kenal Marisa Anita. SPK ya. Gini ya, kalau kita tuh middle class ya, kita tuh di sini ada lower class, ada upper class. Nah Marisa Anita tuh di kayangan. Dia hidupnya nggak punya sosmed yang dia itu pemahamannya tuh udah nyampe di dewa. Di kayangan anjir. Dia udah nyampe di dewa. Iya. Gue pernah tuh interview dia, gue tanya gini. Terus kamu gimana cara mengupdate informasi? Nonton TV, Wet. Ada siaran berita. Aku masih nonton siaran berita. Oh, siaran berita ya. Iya. Gitu. Jadi kalau kita nih middle class, kita nih masih diperbudak oleh algoritma sosial media. Nah, kalau Marisa Anita tuh dia mainnya sama algoritma kayangan yang, jadi dia tuh udah inzing. Sehat lo kayaknya udah ketawa-tawa, udah lawak-lawak ya. Happy kayaknya ya. Happy. Ngomongin hidup susah ya Iwet, gue lupa lo mau cerita. Jangan ngomongin hidup susah mulu dong ah. Bukan. Ini film yang menarik, yang menggambarkan kehidupan susah tapi nyes gitu. Apa tuh? Gue cerita belum sih film Netflix yang judulnya Lolo and the Kids? Belum. Nonton deh teman-teman kalau cari hiburan. Oh. Ada nonton teman-teman, disuruh sama Dave. It's a Filipino movie, Ya. Lolo and the Kids. Productionnya sih jauh dari film Indonesia. Film Indonesia, aduh lebih bagus deh productionnya ya. Ya. Tapi ceritanya bagus loh. Ya. Ini ngomongin soal bagus ya. Tadi kan ada Dave udah merekomendasikan Lolo and the Kids. Yang juga bagus adalah sebenarnya subliminal message yang ingin disampaikan oleh Paus Franciscus. Iwet, you read my mind. Emang lu sama gue tuh. Awas lo ya nanti di meeting gak ngomong. Gue mau. Udah lo ntar di meeting lawak-lawak aja. Emang peran lo tuh di situ begitu. Gue pengen kayak Marisa Anita. Udah jangan. Lo bukan level kayangan. Lo tuh masih middle class. Anjing. Lu tuh warga kebanyakan seperti gua. Kalau dia tuh udah level kayangan di atas upper class. Ya kan? Bo.
Dari datangnya Paus Fransiskus ya Ya. ke Indonesia, banyak loh yang bisa dipelajari dan diteladani. Iya, Gila loh. iya. Gue mau mempelajari dan meneladani soal dia naik mobil tidak anti peluru. Oh, biasanya kalau pemimpin pemuka agama gitu mobil anti peluru ya? Kalau pemimpin negara, dia kan udah hitungannya bukan gini. Dia itu pemimpin negara dan pemimpin umat, Iya, ya kan? Pemimpin umat loh, iya. ya. Itu harus dilindunginya pakai mobil anti peluru. Lo pikir mobil Pak Jokowi nggak anti peluru? Oh, itu iya kan dia oh iya ya. Lah, Mali. Sabar. Kan gua nggak tahu. Ya kan? Dia pakai mobil biasa nggak anti peluru. Gua sampai Google loh. Ini kok mobilnya kayak mobil ponakan gue ya. Kijang Innova aja, Beb. Iya, iya. Lo tau nggak apa yang gue pelajari dari situ? Nih ya, kesederhanaan Paus nggak nginep di hotel. Iya. Naik commercial online. Bukan komersial online, bukan komersial online. Aduh. Commercial airline. Ini kalau naik online mah dia naik gokar. Ini mau bijak, kapasitas memori kurang memadai. Yang ada jetet. Lu tuh emang bener-bener ya kacau banget deh lu tuh. Kayaknya otak lo masih banyak umbelnya, tau gak lo, mesti disedot kayak dikeluarin umbelnya. Karena lo habis flu. Aduh ya ampun. Tapi kan yang penting lu nangkep maksud gue. Komersial airline. Iya gitu. Nggak, maksud gue gini. Kalau komersial airline, dulu presiden kita sebelum punya pesawat kenegaraan juga pakai komersial airline. Tapi komersial airline itu memang udah di-set Oh. gitu ya. Jadi kayak fasilitasnya tuh sudah dilengkapi lah untuk keperluan kepala negara. Oh. Gitu. Terus air crew-nya itu juga udah di training yang sedemikian rupa sehingga memang mereka udah kaliber untuk melayani, menjaga kepala negara. Oh. Jadi menurut gue itu masih oke lah gitu. Ya. Cuma yang gue bener-bener gila tuh menurut gue gila. Ini mobilnya mobil biasa. Oh. Tidak anti peluru. Yang gue pelajari adalah ini orang yang namanya pemimpin umat ya. Oh. Keimanannya sudah tinggi sekali berarti. Sampai dia pede bahwa ya dia akan selamat baik-baik Iya. aja. Iya, ya saya akan dijaga sama Tuhan. Hebat Saya ya? nggak perlu mobil pakai anti peluru. Ya, jadi dia kayak ya udah kalau misalnya menurut gue ya, tadinya juga mungkin dia ngomong gini, udah saya nggak usah dikawal, cuman nggak bisa ya, Bo. Itu udah kayak protokol gitu yang kayak nggak bisa. Gue juga nggak mau lo kenapa-napa. Kalau sampai lo di sini lo kenapa-napa nanti kena gua. Pasti kan gitu ya pemerintah kita kan. Iya. Jadi tetap penjagaan itu tetap harus maksimal. Ya akhirnya dia oke lah gitu. Tapi mobilnya gue mau mobil biasa aja. Oke. Berarti dia sepede itu, Bo. Iya loh, hebat ya. Imanannya luar biasa sekali. Segitu dia percayanya sama Tuhan bahwa dia akan dijaga. Hebat ya. Iya. Udah gitu ada potongannya di TikTok ya, dia at the end, gue pikir juga naik commercial airplane gitu, tapi di charter gitu. Ternyata enggak ya, Web. Ada penumpang lain yang penumpang biasa. Karena di buntut penerbangan dia ngomong, Bo, ini penerbangan paling jauh yang pernah saya lakukan loh, terbang Roma Jakarta tuh ternyata jauh ya. Lu tuh bener-bener polos ya. Penumpang biasanya itu ya wartawan yang akan ngikutin kegiatan dia. Oh. Sama timnya dia kan presiden, tetap kayak pasti ada banyak orang yang ngikutin dia. Oh, jadi nggak cuma berdua bertiga ya? Enggak, bukan gitu konsepnya. Kalau presiden pakai Garuda juga gitu, isinya ada wartawan, ada pengamanannya dia, ada stafnya dia, ada menteri-menterinya dia. Oh, jadi oh ya udah, oke deh, bagus. Tapi benar, itu adalah penerbangan terpanjang dia. Iya, hebat loh, dia masih mau melakukan itu nih. Kalau gue makanya di umur segitu gini, hah, Jakarta? Aduh,
Iya, 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 iya. Berarti kan segitu sayangnya dia ya sama umatnya ya. Iya, gue kan gini, nggak mau zoom aja. Lu orang, lu gua ajak meeting di Asta aja nanti siang kayak nggak bisa Zoom aja, Nek. Bener banget, Mai. Timbang dari Dharma Wangsa ke Asta, ya Allah. Mau pakai Zoom dia. Roma Jakarta gue gini, voice note aja kali, saya kirim voice note, halo Jakarta, gitu. Aduh Tuhan Yesus. Malas banget lo emang bener-bener. Ayo bener loh, bener loh. Udah gitu dia dadah-dadah ke umat di jalanan yang nungguin itu, buka kacanya full loh, Bo. Iya. Waktu Bu Ani dadah-dadah ke gua aja buka kacanya cuma segini. Tangannya Bu Ani cuma di sini. Yang Gitu. itu masih jadi misteri kan? Apakah Bu Ani atau Anissa Pohan tangannya? Nah itu dia. Kan dengan dia buka kaca kan kelihatan, oh ini paus nih beneran bukan sekretarisnya. Iya. Dan menurut aku ya Iwet ya, yang what I'm trying to say is gue angkat topik dengan pemuka agama yang seperti paus gitu ya. Dan banyak pemuka agama yang lain yang melakukan hal ini gitu, yang memberikan message kepada umatnya dan bukan umatnya, kepada orang lah gitu ya. Mereka dengan sengaja memilih kesederhanaan. You get Iya. my point gitu. Dia bisa untuk hidup dalam kemewahan and entitled, bahkan wajib gitu. Tapi dia dengan sengaja memilih kesederhanaan. Kan faktor kesengajaan itu menunjukkan bahwa satu, rasa percaya diri lo, dua, value lo yang begitu kuat. Ngerti gak lo? Iya. Gue sengaja memilih kesederhanaan, Jack. Iya. Dan satu lagi ya, It's my value. ini baru cocok nih kita ngomong very mindful, very demure. Lo tau nggak kenapa? Karena dia, gue mau bijak nih. Bijak, bijak, bijak. Slow rock. Dia itu sadar betul bahwa dia dilihat dan dia ditiru. Sehingga dia betul-betul mencontohkan. Gue suka tuh. Dan itu menurut gue sulit. Iya. Dalam artian gini ya, Bo. Dia pasti hidup tidak berkekurangan. Iya. Ya. Tapi dia sadar betul bahwa dia adalah pemimpin agama, pemuka agama. Pemimpin umat di mana dia dilihat dan ditiru. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bermewah-mewahan, dia tidak berfoya-foya, karena dia tahu nggak semua umatnya sanggup seperti dia. Dia menjaga perasaan. Susah loh. Kadang-kadang kan suka ada yang gini ya. Ya, tapi kan gue capek. Gue terbang dari Roma sampai Jakarta. Gue berhak dong untuk tinggal di presidential suite. Suite. Sweet. Goblok. Ini ketika mau bijak, kemampuan lidah nggak sebanding. Sama aja lo sama gua. Iya. Ya kan? Gue bisa loh. Begitu gue nyampe, gue nggak mau keliling-keliling Jakarta dulu. Gila kali ya lo semua. Gue tuh udah Iya. tua. Bisa nggak? Iya. Bisa Udah kan? gitu gini. Gue tuh tinggal di Roma ya, udara 4 musim. Gue Iya. pakai baju tebal begini, gue naik Innova buka kaca gitu. Lu pikir gue nggak panas? Ya. Gue tuh capek. Gue tuh mesti meeting. Gue mesti keliling-keliling. Lo kasih gue mobil apa? Gila ya lo. Bisa. Iya, iya. Tapi Iya, iya. makanya gue bilang, dia sengaja memilih kesederhanaan. Iya. Hebat loh. Itu tamparan keras buat gue. Gue ya. Gue ngomong gue. Gue gak ngomong orang lain loh. Gue cuma diem gini. Susah banget emang jadi orang beriman ya. Itu ilmu tinggi tuh. Nah, itu level kayangan udah. Apa lu middle class? Iya. No wonder ya Iwet ya, kan beberapa waktu lalu kita sempat ngobrol sama Opung Mahda lah gitu ya, ada kenalan. Malam ketemu Opo Magda. Oh iya. Nah beberapa waktu lalu tuh gue nanya, besok mau kemana Opung? Ya dia izin cepet lah, aku mau pulang cepet ya, soalnya besok terbang pagi. Mau kemana Opung? Mau ke Roma, lalu mau ikut misa ketemu Paus. Iya. Terus gue gini, what did you get sih sampai bela-belain ketemu? Biar inget aja untuk selalu hidup sederhana. Iya. Gue gini, oh wow, amazing.
Iya, iya. Tapi itu menurut gue teladan sih. Itu teladan sekali dalam artian yang kayak wah hebat ya. Emang Mm-mm. orang tuh kalau ilmunya udah tinggi, pemahamannya tinggi, udah nggak butuh tuh yang gitu-gitu. Mm-mm. Nggak bermaksud nyentil siapa-siapa ya. Maksudnya gini kan ada yang bilangin, emangnya pemuka agama nggak boleh menikmati kemewahan hidup? Boleh. Tapi ketika lu dengan sengaja memilih kesederhanaan, menurut gue itu tantangannya jauh lebih besar. Karena dengan sengaja menikmati dan memamerkan kemewahan, easy. Tapi dengan sengaja memilih kesederhanaan, that's what we call real challenge. Iya, ada yang bilang dari Duff bilang ini, Mas Iwet dia tuh orang suci, Rasul yang hidup di kelasnya, tapi bisa sesederhana itu betul. G bilang beliau adalah salah satu pemimpin dunia yang gencar ngomongin climate change and he walks. Oh, Karena private jet itu kan membakar fuel lebih besar. betul. Sama dia pakai feeling gue tuh hybrid tuh mobilnya kemarin. Innova itu. Kayaknya ya gue nggak tahu karena dia apa tuh namanya climate change enthusiast. Emangnya Innova ada yang hybrid yang? Ada. Oh dia mengusung keberlangsungan. Makanya Iya, dia juga nggak mau pakai AC kali, pakai kipas nggak? iya. Lu cocok ketemu dia sebagai go green, nggak enak. Gue hampir kelepas tapi gue sadar. Lu cocok ketemu dia. Pengusung keberlangsungan. Pengusung keberlangsungan, sustainability apalah. Nah, apa yang aku lihat ya Iwet ya dari Paus Franciscus itu gitu ya. Sometimes in this era of everybody is so loud gitu ya. Loud dalam arti semua orang sekarang kan message-nya tuh loud gitu ya. Lu kalau benar harus ngomong benar, kalau kaya harus kasih lihat, kalau suci harus kasih lihat, kalau jorok harus kasih lihat. Everyone is so loud. What the Pope is doing is very contradictory. Sama sekali nggak ngomong apa-apa. The real symbol of walking the talk. Ya, walk the talk ya. Gue cuma ngasih lihat aja. Gue nggak perlu ngomong apa-apa. Lu nyimak gak sih beberapa waktu lalu, minggu lalu nih terjadinya ada apa tuh yang namanya Tycoon. Tycoon tuh kan kayaknya orang super kaya ya. Taipan ya kali maksudnya ya. Kalau Taikun tuh, Loh, katanya Indonesian Tycoon Lo Tak Kwong itu loh. oh iya ya, bukan Bukan Taipan ya, Tycoon. Taikun ya. Iya. Kalau Taipan, Taipan mah bukannya ramen. Itu Taichan. Taipan apa ya, Bo? Taipan orang kaya. Oh gitu. Kalau Taikun tuh bukannya badai ya? Nah iya, saking kayaknya dia sampai badai. Taipan sate goblok. Itu beda lagi, itu Taichan. Aduh Paus, aku temennya bego nih. Enak aja, lu yang bego. Yang badai itu Taipun. Ini Taikun. Taikun bahasa Inggris sih. Ih, sekolah nih. Aduh, ya udah kenapa Taikun? Gue soalnya sampai tulis gue mau bahas. Iya. Tycoon Indonesian Tycoon Lo Tak Kwong ya baru merilis berita dia inherited
kekayaan untuk anak Oh perempuannya. iya, gue baca tuh. Kayak Ya, Indonesia, terus Beb. Dan dia orang terkaya hanya nomor 8 ya di ya, Indonesia. berapa 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 triliun apa berapa berapa ratus M gitu ya kalau nggak salah ya. Terus, 6,55 billion US oke, dollar. oke, Berapa rupiah dong? ya, terus, 101,8 triliun oke, rupiah. baru dia ini tuh ya dia wariskan, oke, terus, Perempuannya. Kan nah, ini, this is a big thing. Why? Kaya banget. Dua, go publish anak perempuan, iya kan? Maksudnya kan biasanya kan anak laki-laki tuh yang dikasih. Jadi kayaknya kesetaraan terhadap perempuan yang ya, banyak bergulir. Itu satu. Yang gua rasa ketawa adalah kalau komentar netizen Indonesia. Ini kan beritanya gue dari website bahasa Inggris nih. ya, Komentar netizen Indonesia web. 80% dari ribuan komentar yang gue baca. Tebakan lo komentarnya apa? nggak tahu. Lucunya ya, ironisnya. Komentarnya gini. Semoga dengan harta kekayaan itu, semoga dia menggunakan harta kekayaannya dengan baik karena harta tidak bisa membeli akhlak dan menjamin tempat akhirat. Gue tuh gue ketawa tuh gini loh. Kenapa komentar lo begitu sih? Satu, ternyata kita itu nggak bisa bahagia terhadap prestasi orang lain ya. Dua, obrolan kita kemarin ya, cara kita berkomentar adalah karena lu sirik, terus lu mengomentari sesuatu yang menurut lu punya. Are you so sure bahwa lu yang miskin ini punya akhlak dan punya tempat di akhirat? Enggak juga deh. Kalau gue suruh milih ya, Wet, kaya tapi nggak punya tempat di akhirat atau miskin tapi nggak punya tempat di akhirat, menurut lu gue akan pilih yang mana? Kalau gue tuh cuman ini loh sebenarnya. Gue ngelihatnya orang-orang yang berkomentar itu sebenarnya kepingin punya uang sebanyak itu. Tapi kan uangnya nggak ada ya. Akhirnya mereka mencari pembenaran. Ya udahlah, gue nggak punya uang, yang penting gue beragama gitu misalnya kurang lebih. Ya udah nggak apa-apa, gue nggak punya uang, yang penting gue ngaji terus tiap hari. Ya Nah, udah nggak apa-apa, gue nggak punya uang tapi gue mengejar akhirat. yes. Lo tau Bagian nggak? Itu yang gue bilang selalu. Jatuhnya in denial, tau nggak lo, manusia-manusia. Dan itu bahaya banget. Yes, dan buat gue itu nggak apa-apa. Good for you. Karena spiritualism itu juga mendukung perkembangan intelijensia kita. Ya, Surveinya Arthur Brooks. ya, Tapi yang menurut gue jadi sedih dan jadi bahaya adalah ketika lo ngejudge orang lain terhadap perkembangan spiritualitas lo. ya. Kayak lo rajin berdoa, ya udah good for you. Jangan ngejudge orang yang menurut lo tidak rajin berdoa gitu loh. Itu kan yang menurut gue contoh dari Paus. Ya udah say, dia mah santuy banget beb. Ya. Ya kan? Enggak tuh terus dia berkomentar gitu. Halo rakyat yang tidak punya tempat di surga. Enggak yang. Cuma Ya. so anyway, kalau lu kenal sama anaknya Tycoon Lo Takwong, bilang salam dari gua. Siapa namanya? Nggak tahu. Ya lu gimana sih? Ini yang makanya lu nggak bisa jadi Marisa Anita. Bawa berita nggak lu kulik sampai dalam. Bapaknya aja yang gue tulis. Nama bapaknya Lo Takwong. Ya udah. Elaine nama anaknya. Elaine. Nah, ntar malam kan lu ketemu Opung Mahda. Opung kenal kali tuh. Elaine Lo. Iya. Orang Indonesia, say. Iya. Banyak ya materi lo hari ininya ya. Ya udah lu gantian. Nggak usah. Apalagi. Lu tahu nggak kalau orang Indonesia banyak yang kaya? Tahu. Gue nggak tahu. Masa? Bentar ya, bentar, ini banyak banget yang nanya, Iwet pakai apa sih kok kelihatan makin muda? Najis. Nggak ada yang beda yang Iwet itu sekarang sudah lebih berakhlak dan punya tempat di akhirat. Kemarin ada yang DM gue. Makasih ya, akhirnya suamiku sekarang mau botox juga. Dia udah ngeliat Mas Iwet.
Itu kan artinya apa? Selama ini banyak laki-laki yang tidak punya contoh. Sama mungkin banyak laki-laki yang melihat kalau botox tuh jatuhnya aneh. Hmm. Kalau dokternya tepat, bisa baik-baik aja kan? Hmm. Sekaligus gue mau bilang sama Ian Hugen Apa tuh? bahwa penonton duet itu nggak semuanya homipat. Kenapa? Karena kan gue kemarin ketemu Ian Hugen di event, terus Heeh. lagi duduk sebelahan, terus biasa dong ibu-ibu yang lain, event Clarang Paris. Oh, Clarang. Terus influencernya, kak aku suka nonton lo tadi pagi bahas ini, kak aku suka nonton, blablabla gitu. Terus Ian di samping gue gini, iya lo Mas Dave, dia manggil gue Mas apa Om ya? Mas ya. Mas Dave. Iya loh Mas Dave, this guy I'm dating, juga nonton siaran pagi kalian. I'm beginning to wonder to question his sexuality. Hah? Emangnya orang straight nggak boleh nonton siaran kita? Terus? Tapi gue nggak ngomong karena lagi riuh. Tapi pas pulang gue gini, kok ngomong gitu ya si Ian? Emang homitek doang nonton siaran pagi? Mungkin ada bapak-bapak. Tapi dia udah meralat. Dia bilang gini, aku boleh dong kapan-kapan live sama kamu Mas, sama Mas Dave, dia bilang gitu. Karena siapa tahu aja di situ aku bisa mencari segmen-segmen untuk menemani hidupku. Nggak ada Ian, buktinya gue nggak laku di sini. Ya, salah. Iya guys, aku botox di sini. Iya. Ya. Kamu Lanjut. Kamu Tadi kan kamu bilang bahwa kamu tahu nggak kalau orang Indonesia kaya sekali. Kamu mau ngelit ke berita bahwa BCA baru melansir nasabah prioritas. Jumlahnya ada 180.000 ya, apa kalau nggak salah ya. Yang saldonya di atas berapa 1 M ya kalau nggak salah ya. Bro, kita tuh emang udah gila ya. Kita tuh Enzi. Kita tuh kayak Sasa Yushar Yahya sama Arif Rahman Hakim pas bacain berita ya. Arif Rahman Hakim siapa? Goblok. Arif Rahman Hakim tokoh pendidikan. Hah? Yang bikin lab school. Yang pembaca berita zaman dulu tuh siapa ya? Arif Suditomo. Nah, itu maksud gue. Itu kita. Lu parah banget loh. Lu parah banget beneran. Tapi you get my point. Nggak gitu cara mainnya. Coba kalau misal lu siarannya sama orang yang nggak tahu, dia aja. Oh iya Arif Rahman Hakim ya Mas Dev ya. Iya iya gimana Mas Dev? Ya berarti lu gak cocok main sama gue. Capek banget bebenah terus tiap hari. Ini guys, kenapa gue tuh nggak pernah datang dengan topik? Karena gue masih beberes sama topiknya dia. Ya, yang salah-salah gini terus dilurusin. Kalau enggak, 3.600 orang akan tersesat. Lu makanya nggak bisa jadi paus, lu nggak bisa jadi gembala. Ya. Kalau gue jadi gembala, monopoli penuh say. Iya betul. Itu web. Lu tuh gini deh, gue mau tanya sama lo ya. Gue mau tanya sama lo. Jadi selama ini tuh lu berpikirnya kalau Indonesia tuh gimana sih? Nggak ada orang kaya gitu di Indonesia. Gimana sih coba? Enggak, aku berpikir orang kaya di Indonesia itu cuman 10%. Cuman orang-orang yang gua kenal. Yosi tuh yang punya, contohnya gitu, yang punya pabrik. Melanie tuh, yang Melanie. Ricardo. Oh iya oke. Gue hampir. Aduh. Bukan. Melanie mah punya Mercy juga baru kan. Kalau ini mah ya Elam Beb dari kecil udah kaya. Ya terus udah gitu. Opung Mahda gitu-gitu kan gue pikir cuman 10% lah gitu. Iya. Tapi lo tahu kan 180.000 tuh berapa persen dari 200 juta penduduk Indonesia? Iya juga sih. Iya juga sih. Cuman maksudnya gue terus kan kemarin, lo tahu kan kenapa tiba-tiba berita BCA nasabah yang punya uang di atas 1 M itu banyak? Kenapa merebak? Lo tahu nggak kenapa? Kenapa? Sebelum itu. Jadi ada selebriti
yang Oh iya, pemberitaannya muncul, dia ditipu kehilangan 13M. iya, Terus iya, kan publik takajui ya. iya. Gue jadi Hah? kaget Dia gini. punya uang 13M? Oh, gini. Hah, selebriti ini siapa? Masih muda beli. Maksud gue tuh selebriti, wet. Gue tahu rasanya ngumpulin 12M tuh kayak apa. Widiawati punya 12M, gue gini. Oke, lo keren gitu. Reza Rahadian punya 12M, gue tepuk tangan. Layak bro gitu. Ernest Prakasya itu 12M, oke gitu. Ini, hah siapa ya gitu. Kan kayak, ih siapa nih gitu. Lu nggak boleh gitu, itu artinya lu ngejudge. Ini bukan ngejudge, maksudnya kaget gitu. Oh, ternyata banyak ya anak muda Dia yang main kayak. sinetron, dia stripping. Nah itu, rentetan dari kekagetan publik itu. Tapi yang kaget bukan cuman gue. Makanya muncul tuh penyelidikan dan berita BCA. BCA bilang, rakyat, lu perbego. Banyak nasabah kita yang punya duit 1M tuh banyak. Gitu, Nek. Itu rentetannya yang. Udah nggak teman-teman? Hebat loh. Hebat loh. Lu kayaknya akan sering gue ajak meeting deh. Kenapa? Ya biar main lu tuh lebih luas gitu. Anjir. Bunga Zainal ya. Namanya Bunga Zainal. Iya, iya. Ada yang bilang gini, yang punya saldo di atas 1M 185.000 orang, tapi yang punya saldo 185.000 jutaan orang, Kak. Talking about comparison ya. Gini loh. Dan gini ya, coba ya. Kerangka berpikir gue tuh gini. Sang selebriti tersebut kehilangan 12M karena investasi kan? Turun lagi, tadi 13M sekarang 12M. Yang bener Berapaan sih, berapa? Bo? Lupa gue. 13. 13. Gini, kan sang selebriti 15. Wow. Kenapa mati? Udah. Terus? 15 web. Ya 15M. Terus? Gini ya. Bener nggak pemikiran gue? Kalau orang yang mau spend duit 15M untuk investasi, berarti duitnya dia lebih dari 15M dong. Betul. Karena investasi kan hitungan sehatnya 10-30% dari duit lo. Bener apa nggak? Betul. Nah, lu bayangin. Kita yang masih mau botox nyari endorsan mah kagak layak main sama mereka, say. Aduh. Ya kan ya? Fuji juga katanya pernah ditipu 30M. Oh my god. Lu tuh bener-bener polos sekali ya. Apa sih? Lu tahu nggak sih how much they are making money Gak tahu berapa, coba enlighten me. from their posts, from their attendance. MM-an memang tiap bulan. Lu bayangin aja gini, kalau misalnya satu kali post mereka 300 juta, 400 juta. Ada yang bayar. Bo, dibayar tunai. Tuh. Makanya gue bilang, aduh, gini, kehidupan selebriti seperti di Hollywood itu nyata adanya di Jakarta. Nyata, Bo. Nyata. Makanya gue kata, main sama gue yuk. Ada yang tulis katanya satu story bisa 3 digit. Bisa. Ya, satu story masih puluhan juta lah. Tapi satu reels itu bisa 200 juta, 300 juta. 100 million minimal. Oke. Itu, Bo. Jadi ngumpulin 1M itu buat mereka nggak sulit. Attendance itu cuma datang loh. Ah. Itu bisa 200 million. Mereka yang bikin reels 300 juta gitu nggak nyari buku-buku stensilan kayak gue di Shopee ya, say? Enggak. Gitu, Bo. Itu kenyataan hidup. Iya.
Gitu. Jadi what you're trying to say to me adalah anak muda kaya di Indonesia tuh banyak. Betul. Gue kasih tahu lagi sama lo ya. Ini kan kemarin gue cerita sama lo kan. Gue lagi megang satu brand banking perbankan prioritas. Ya. Sekarang tuh minimal beberapa bank kan ada yang minimal 1M, minimal 500 juta. 500 juta tuh udah nggak ada apa-apanya sekarang. Sorry, gue mau ralat. Kadef beli buku stensilan apaan? Buku jorok? Enggak buku jorok, tapi buku yang nge-print dari Kindle. Lanjut, Bukan Mas. Ya itu stensilan juga sih. Ya buku bajakan. Iya. Itu tuh satu ya, Bo. Umurnya tau nggak lah berapa sekarang? Apa siapa? Kalau nasabah prioritas itu. Umurnya berapa? Dulu kan kayaknya kebayangnya, karena dulu kan gue sering MC tuh buat nasabah prioritas BCA ya. Bapak kan? Above 50 semua. Iya kan? Heeh. Sekarang nggak, Dave. Starting from 25. 25 tahun lu udah jadi nasabah prioritas. Wow. Gitu loh. Jadi lu kebayang nggak betapa bahwa orang kaya itu mudah sekarang. Mantap Indonesia. Starting from 25 itu udah jadi nasabah prioritas. Lanjut lagi. Dulu kan perusahaan tempat gue bekerja sempat membawa brand supercar di Indonesia. Bener kan? Ferrari. Ya. Lo tau nggak? Ada seorang gamers membeli Ferrari, uangnya cash ditaruh di kantor. Dang! Saya mau beli mobil. Datangnya pakai Honda Jazz, pulangnya pakai Ferrari. Jadi, jangan siok-siok amat. Speaking of itu, kemarin ada yang tabrakan di Dharma Wangsa, lu lihat nggak beritanya? Enggak. Porsche listrik nabrak HRV. Enggak. Gara-gara nggak bisa ngerem. Terus penjelasan di Telantas atau apalah ahli-ahli mobil bilang gini, karena mobil ini cocoknya dipakai di arena balapan. Dalam hati gue, lah di Jakarta lu mau balapan di mana, Mali? Ngapain lu beli begituan? Nah, itu komentar rakyat lagi. Udah, biarin aja. Dia mau beli tuh mobil supercar, dia mau driving di Jakarta, ya terserah, orang dia punya uangnya. Iya bener, bebasin aja bang, bebasin. Iya bener. Biarin aja, orang dia punya uangnya. Iya. Jadi Bayar pajaknya, biarin aja. Cuma, gue mau bilang lagi tadi, dengan salah satu selebriti terbongkar dia ditipu 13M, ternyata dia punya tabungan, ternyata itu adalah cold money buat dia karena buat investasi, berarti hartanya lebih besar daripada itu. Banyak, Beb. Hebat ya? Banyak. Dan nyari duitnya memang semudah itu. Dan 115 million is easy. It's just 30 seconds reels. Itu ya. Makanya gue katakan, build your social media assets. Ke teman-teman yang nonton. Ya kalau misalnya lo mau mengikuti jejak mereka. Ya nggak? Iya. Dan itu banyak loh yang umurnya kayak 18 tahun, 20 tahun. Yes. Nah, speaking of social media asset ya, Iwet. Kan gue lagi mendampingi keponakan gue Emma sedang mencari universitas. Dia cerita dan gue baru tahu gitu ya. Ada ya sekarang, kan gue taunya tuh beasiswa tuh hanya diberikan kepada jalur prestasi ya. Prestasi akademik atau prestasi olahraga. Bener nggak? Iya. Kenapa sekarang banyak universitas yang memberikan scholarship 100% untuk influencer. Ya. Judulnya Influencer Scholarship. Ya. Ada kriterianya dengan jumlah sosial media 7.000 kalau nggak salah followingnya. Wow. Oke. Oh ya, tuh. Lu Kan bisa jangan dapat bergeser scholarship. berarti kan? So Apa? it's a currency. It's a currency. It's a prestasi itu apa bahasa Inggris? Achievement. Makanya ya dulu kan sempat ada konten yang gini. Lu jangan ngaku-ngaku burnout, jangan ngaku-ngaku tersiksa dengan kerjaan lu sebagai influencer deh.
Kan ada tuh dulu yang gitu. Karena kita sebagai budak korporat gitu kan ada bikin konten kayak gitu ya. Kita sebagai budak korporat tuh mesti kerja 9 to 5, Monday to Friday, kadang-kadang weekend kita harus lembur, kita harus datang ngerjain event segala macam, and yet kita cuma dibayar say misalnya 10 million. Oh. Sementara lo cuma bikin satu konten bisa dibayar 10 million, 20 million, whatever. Bahkan sampai ratusan juta. Terus lo masih ngeluh. Kan balik lagi tadi ke rumusnya Paus. Jangan ngeluh lah. Setiap orang tuh punya salibnya masing-masing. Iya, Iwet. Tunjukin aja. Maksud gue gini loh. Di atas langit masih ada langit. Di bawah lo masih ada orang yang susah. Jangan pamer. Biar orang tuh nggak tersinggung. Iya, sama satu juga ya Iwet ya, yang gue pelajari dari Paus gitu ya. Gue pingin delete postingan gue yang bisnis class deh. Hapus, norak tau gak lo? Santai, tenang, biasa aja, nggak usah emosi. Gue tahu ini udah lo pendem dari lama. Begitu naik tuh konten lo mau komen pasti. Enggak, gue gak pernah pendem, gue mah selalu jujur. Kecuali lu, karena udah banyak. Kecuali lu bikin konten di bisnis kelas, lu beda. Jendelanya lu buka gitu. Beda. Iya bener. Iya bener. Konten di bisnis kelas cuma ngeteh, baca buku. Ya semua orang juga bikin begitu. Iya, lu di bisnis kelas tapi lu nggak duduk, lu jongkok gitu. Iya, di bisnis kelas atau ternyata lu yang ngelayanin. Ya itu beda. Oke, noted. Gue nggak tahu konten bisnis kelas lu, gue kan nggak lihat. Emang lu nggak follow gue udah, lu unfollow gue udah. Follow? Mulai. Yuk lanjut lagi. Tapi gitu menurut gue. Maksud gue kayak ya kita saling jaga ya. Iya betul. Sama ya, yang aku pelajari dari Paus Fransiskus. Hebatnya Paus itu ya, kita nggak kenal aja dan kita nggak ada di jalanan aja, dia memberikan banyak pelajaran loh buat kita. Paus thank you loh. Adalah gini, dia itu sadar posisi. Itu dah. Buat aku ya. Itu mindful kan namanya? Mindful, betul. Saya ini pemuka agama. Berarti yang harus saya berikan akan menjadi contoh. Jadi dia sangat sadar posisi gitu. Jadi buat orang-orang yang gini, ya gue kan misalnya gitu ya, anak kayak cucu kayak mantu kayak gini ya. Ya well, gue kan cuman posting, gue nggak berniat pamer. Tapi posisi lu siapa? Lu tuh bukan rakyat jelata yang bisa posting sembarangan, yang sadar posisi gitu. Itu bagus tuh. Itu bagus. Sadar diri, sadar posisi. Biar gimana pun lu tetap dilihat. Iya, kalau yang posting stroller itu Ibu Siti tetangga sebelah gue nggak akan gaduh. Tapi karena yang posting Mpok AU yang follower banyak, jadi gaduh gitu. Ngerti? Posisi menentukan prestasi. Ya datang lagi tuh merpatinya. Hus, topiknya udah selesai. Hus. Lu mah mulai kayak Kopatrio lu, kalau ngelawak banyak selempetannya. Zaman dulu kan pelawak yang kalau ngelawak serempetannya politik Bagito ya. Miing ya. Ya kalau kita balon ya, say. Bagito ya ini, bukan Beb, balon. Udah ganti Beb. Udah pada masuk DPR. Aduh capek ih. Aduh capek. Dulu tuh yang kalau ngelawak suka nyerempet politik tuh Patrio apa Bagito ya? Apa ya lupa gue. Mas Miing, Didin sama siapa ya? Umang. Nggak ada Unang, Unang, Bagito.
Terus ya, gue gini ya, aduh, hidup itu lucu ya. Dulu tuh gue inget gitu ya, kan dulu kan mereka tuh kan terkenal banget ya Bagito. Dan honor mereka nge-MC itu kan mahal sekali ya, Iya. Iwat ya. Terus Iya. itu pernah cerita gini, nanti lo ngalamin deh. Kalau nge-MC sama Mas Miing ya, Miing tuh, Mas Miing tuh kan udah berumur ya, Wet. Udah pakai kacamata progresif. Heeh. Kalau partner nge-MC-nya dia udah bisa, dia reliable, dia terutama Becky gitu ya saat itu, dia kan gini, gue nge-MC sama lu kan Beck? Iya mas, gue nggak pakai kacamata ya, jadi gue nggak bisa baca cue card. Lu Jadi yang, dia ngelawak aja. lu yang baca ya, gitu. Nah kemarin gue gitu, gue mau nge-MC nih sama Ivi, gue gini, gue nggak pakai kacamata ya Vi, lu yang baca cue card. Kata si Ivi, najis lu, katanya malas. Ini nggak sadar posisi. Lu nggak sadar posisi. Gue inget gue gini, anjir, gue dari posisi itu. Gue nyampe di posisi itu Mali, gue nggak pengen MC pakai kacamata karena nggak pengen baca. Lu harusnya ngomong kayak gitu sama Sarah Tobing. Kata Sarah Tobing gini, oke tapi gue MC pakai headset ya, jadi gue nggak denger lo ngomong apa. Aduh, ya Allah Gusti, Gusti. Aduh teman-teman, maaf ya kalau hari ini tuh kita kayak bubur berantakan gitu, kayak bubur diaduk tahu nggak berantakan, maaf ya. Aduh. Tapi bagus sadar posisi, tahu diri tuh menurut gue penting sih zaman sekarang, apalagi dengan adanya sosial media dan lain-lain, dimana semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan kekayaannya, dimana semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan prestasinya gitu ya. Karena biar gimana pun kan kita tahu bahwa ternyata yang mempengaruhi hidup seseorang tuh sosial media juga gitu. Ya. Bicara mengenai kegaduhan terakhir ya, Iwet ya. Tanpa bermaksud meninggikan sesuatu, tapi belajar aja, belajar. Tong kosong bunyinya nyaring. Pernah dengar kan? Masih inget ya di sekolah gitu. Memang ternyata orang yang gaduh itu karena insecurities. Iya kan? 2 minggu lalu gue pemotretan gitu ya. Terus ya pasti di line up pemotretan tersebut gue adalah influencer yang paling tua lah, Wet. Iya kan? Terus dengan influencer anak muda-muda itu, aduh influencer anak muda-muda itu kan udahlah cantik-cantik, kaya-kaya, banyak duit. Jadi resek banget semua. Rambut salah tataan satu aja dia minta bongkar. Eyeshadow kurang pulasan aja dia minta bongkar. Terus jadi memang resek gitu, di satu resek gitu. Lampunya nggak boleh begini, ini nggak boleh begini, bajunya nggak boleh begini. Jadi lama kan pekerjaan. Terus kan krunya udah mulai kecapean ya, Wet. Krunya udah mulai kelelahan gitu. Terus tibalah giliran gue. Begitu giliran gue, ya gue mah sadar posisi aja ya, Bo. Dipakein baju apa, gue nurut. Didandanin kayak apa, gue nurut. Disuruh tengkurap, telentang, ditindihin, gue iye aja. Sampai manajer gue tuh overheard gitu, krunya bilang gini, nah kayak begini nih paling enak. Diapain aja iya, hasilnya bagus. Nggak kebanyakan perintah, nggak kebanyakan komplain, hasilnya nggak dapet. Jadi menurut gue, orang yang gaduh itu karena insecure. Lo tahu nggak? Kebanyakan selebriti kita insecure. Name it dari A sampai Z. Iya. Semua kelakuannya kayak gitu. Untung Eka bukan selebriti ya, say. Karena Eka adalah apa? Balon ya? Ember. Kamu Bagito ya? Bukan. Ke balon, Nek. Aduh. Oke. Thank you ya. Selamat hari Rabu. Besok Kamis yoga ya? Besok gue ke Bali pagi. Gue balik Jadi hari besok- TikTok. Besok kita libur ya. Gue first flight soalnya. Ya. Besok nggak siaran. Siaran Jumat? Siaran Jumat.
Terus abis itu hari ini sampai hari Minggu itu akan ada art market. Jadi kalau ada yang lagi mau ngisi rumah dengan karya-karya seni, ya, if you are, if you want to learn early about art, about artis, karya seni, datang ke Astra Building lantai 5 di Sudirman, ya, Catur Dharma Hall, lantai 5 itu ada Art. Ada workshop juga di situ. Jadi pameran lu bisa belanja juga barang-barang desain segala macam gitu. Sekali lagi di Menara Astra. Yogi datang tuh nanti opening. Jam berapa? Gue nggak diundang sih. Kok lu bisa nggak diundang? Ya kan gue bukan komunitas seni, gue kan komunitas apa? Lo sampai event Matrix nggak diundang, gue tersinggung. Gue komunitas salon, say. Iya. Aduh, ketarik pinggang gue. Nah, tua. Lu ntar siang meeting sama gue jam 1. Iya. Ya, jangan sok centong, ngomong lo. Lo awas ya, sampai nanti lo sok centong, gue tendang kaki lo bener-bener. Beban banget deh gue meeting sama lo, monyet. Gue hari ini akan bikin konten meeting sama lo. Biar orang tahu lo pas meeting ngomong apa enggak. Najis. Anaknya Awas lo. pick me banget lo. Ya, awas lo sampai sok centong nanti pas meeting.